Oke, sekarang kita akan bahas mengenai konsep dasar regresi gitu ya. Jadi sebelumnya kan aku udah jelasin gitu ya secara sekilas bahwasanya regresi ini diimplementasikan ke dalam suatu persamaan statistik gitu ya. Nah, dalam persamaan statistik di sini ada RLS, ada RLB, dan juga ada persamaan regresi nonlinear gitu ya. Jadi untuk modelnya itu sendiri, untuk yang RLS, itu adalah YI sama dengan beta 0 tambah beta 1 XI ditambah EI gitu. Untuk RLB dengan P-1 variabel bebas, di sini akan ada modelnya yaitu YI sama dengan beta 0 tambah beta 1 XI 1 tambah beta 2 XI 2 sampai ditambah beta P-1 XI P-1 ditambah EI. Jadi di sini ada P-1 variabel bebas gitu ya. Jadi variabel bebasnya di sini adalah X gitu ya. Sedangkan untuk yang nonlinear, yang digunakan itu adalah polinomial. Jadi ada YI sama dengan beta 0 tambah beta 1 XI ditambah beta 2 XI kuadrat, jadi XI-nya dikuadratin, terus ditambah EI. Nah, jadi untuk model regresinya di sini, kalau misalkan dalam bentuk parameter gitu ya, jadi parameter di sini adalah beta gitu ya. Yang ini. Jadi kalau misalkan ada beta I gitu ya, ini adalah parameter. Sedangkan untuk estimasinya adalah beta I kecil gitu. Nah, kalau YI berarti nanti akan diestimasikan gitu dengan Y cap gitu. Kalau X ya bebas saja gitu ya karena ya X ini adalah variabel prediktornya. Nah, jadi kalau misalkan RLS ini, oke, jadi untuk persamaan atau model dari RLS di sini, nanti kita akan dapatkan Y cap I sama dengan beta 0 tambah beta 1 X I gitu ya. Sedangkan untuk RLB, nanti kita tinggal pakai Y cap I sama dengan beta 0 tambah beta 1 XI 1 tambah beta 2 XI 2 sampai ditambah B P-1 XI P-1. Terus untuk polinomial, ya berarti Y cap I sama dengan beta 0 tambah beta 1 XI tambah beta 2 XI kuadrat gitu. Nah, untuk yang RLS nanti gambarnya itu akan jadi seperti ini. Jadi ini X, ini Y cap gitu ya. Dia akan jadi seperti ini. Nah, kalau untuk yang RLB, dia kalau untuk RLB, kalau untuk RLB nih, menurut teman-teman gambarnya gimana? Ayo. Ya, kalau misalkan RLB gitu ya, katakanlah Y cap I gitu ya, sama dengan 2 ditambah 3X tambah 3X1 gitu ya. 2 tambah 3X1 ditambah 4X2. Nah, kalau kita lihat ini kan gambarnya masih linear nggak sih? Ya kan? Ya berarti bisa aja seperti ini. Cuman, ya karena ada dua variabel, ya maka nanti
Ya tinggal dicemplungin aja gitu. Untuk gambarnya tetap sama. Sedangkan untuk polinomial ya, seperti aku udah jelasin sebelumnya ya, kalau gambarnya itu akan jadi kuadratik atau bisa bentuk kubik gitu, atau dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau untuk kuadratik, katakanlah misalkan yang ini ya, dan dia diestimasikan seperti ini, dia akan menjadi seperti ini. Nah, gitu ya. Ini bisa di sini juga sih. Ya, bebas aja ya. Yang penting plotnya itu mendekati kuadratik. Kalau untuk kubik, kubik berarti misalkan Y cap I sama dengan beta 0 tambah beta 1 XI tambah beta 2 XI kuadrat tambah beta 3 XI pangkat 3. Ya, berarti gambarnya ya bisa seperti ini. Jadi plotnya itu ya mendekati regresi dari kubik gitu ya, polinomial kubik. Nah, itu untuk gambarnya gitu ya. Nah, sedangkan kalau dia cuma B0 doang. B0 di sini ya berarti konstanta gitu. Artinya tidak dipengaruhi oleh variabel bebas. Nah, berarti ya gambarnya tidak beraturan gitu ya. Ya, gambarnya seperti ini. Nah, tidak beraturan. Nah, gitu. Kalau nggak beraturan ya berarti ya korelasinya ya mendekati 0 gitu ya. Lalu untuk menentukan gitu ya, apakah dari persamaan regresi ini tuh mengikuti distribusi apa sih gitu ya. Jadi distribusi dari Y di sini nanti akan mendekati normal. Gitu, di mana rata-ratanya di sini adalah ekspektasi dari Y dan juga sigma kuadrat. Gitu. Artinya kalau sigma kuadrat ya berarti variansnya konstan gitu ya. Sedangkan untuk ekspektasi dari Y, dia akan membentuk garis linear. Nah, maksudnya gimana sih gitu ya? Jadi maksudnya gini, katakanlah misalkan tadi Y-nya itu adalah, ini untuk RLS gitu ya, YI sama dengan beta 0 tambah beta 1 atau beta 1 XI gitu ya, ditambah R. Nah, di sini kita akan cari ekspektasinya, jadi ekspektasi dari YI sama dengan ekspektasi dari beta 0 tambah beta 1 XI ditambah, ditambah ekspektasi dari I. Nah, ini kita pecah gitu. Yang ini kotak pertama, kotak kedua dipecah. Dan kalau ekspektasi kan ya bisa dipecah gitu gak sih? Jadi kayak gini, ekspektasi dari beta 0 tambah beta 1 XI ditambah ekspektasi dari EI. Nah, di sini kalau error gitu ya, diekspektasikan gitu ya, ya pasti harapannya adalah 0 gitu ya. Ya supaya dia mendekati parameternya kan. Kan gitu. Jadi ya harapannya ya kalau bisa errornya itu 0 gitu. Nah, sehingga ini akan menjadi 0 dan ini akan menjadi ya karena ini konstanta gitu ya, jadinya beta 0 tambah beta 1 XI. Nah, ini adalah ekspektasi dari YI. Nah, sehingga dari sini kita bisa dapatkan nih, oh berarti Y di sini akan berdistribusi normal, nah di mana rata-ratanya itu adalah beta 0 tambah beta 1 XI beta 0 tambah beta 1 XI, sigma kuadrat. Nah, ini untuk distribusinya gitu ya.
Nah, bagaimana dengan errornya gitu ya? Nah, untuk errornya itu sendiri, ya karena ini dia normal juga gitu ya. Jadi gini, kalau untuk yang Y gitu ya, harapan kita itu dia berdistribusi normal. Nah, kalau misalkan uh, dia berdistribusi normal gitu ya, maka untuk errornya juga harapannya itu adalah berdistribusi normal gitu. Nah, di mana untuk rata-ratanya dia nol gitu kan. Karena ya errornya itu ya kita harapannya itu ya kalau bisa jangan ada error gitu kan. Kan gitu. Nah, makanya untuk EI-nya itu akan menjadi normal independen. Nah, di mana rata-ratanya itu adalah nol dan variansnya itu adalah sigma kuadrat. Nah, gitu. Dan juga untuk gambaran dari rata-rata dan juga variansnya, jadi kita bisa lihat. Jadi misalkan nih, ada normal gitu ya. Ini kan bentuknya udah distribusi normal gak sih? Ya kan? Artinya dia simetris gitu ya, antara kiri dan kanan. Nah, ini maaf gambarnya kalau jelek gitu ya. Ini kita ambil 3 aja ya. Nah, dan di sini dia bebas gitu ya. Jadi yang ini juga IID, independen gitu. Jadi ini bebas dengan ini bebas dengan ini gitu. Dan tiga-tiganya bebas gitu. Dan juga di sini katakanlah ini kan berarti kalau pemusatannya ya, berarti kan mu kan? Nah, ditarik nih. Ini masih memanjang gitu ya. Inilah yang disebut dengan garis regresi. Jadi setiap plot yang ada di sini gitu ya, plot-plot yang mendekati gitu ya, di sini dia akan mendekati parameternya yaitu mu. Nah, gitu. Dan juga variansnya dia itu akan sama gitu untuk setiap plot yang akan masuk. Jadi ini variansnya yaitu sigma kuadrat, ini juga sigma kuadrat, ini sigma kuadrat. Jadi ya variansnya akan tetap sama gitu. Artinya sebaran datanya gitu ya akan sama gitu atau independen gitu untuk setiap plot yang akan masuk gitu dalam persamaan garis regresi. Nah, untuk contohnya, nah kalau dikorelasi kan kita udah bahas gitu ya contohnya. Sekarang di regresi contohnya di sini kita akan melihat nih pengaruh usia mobil dengan harga jualnya. Nah, di sini ya kalau kita mau lihat hubungannya gitu ya. Usia mobil dengan harga jual. Katakanlah usia mobil di sini adalah X dan harga gitu ya. Nah, dari sini teman-teman pasti kayak berpikir nih secara logika kan. Kalau misalkan usia mobilnya lama gitu ya, makin gede gitu ya, maka ya harga jualnya akan semakin rendah gitu ya. Nah, tapi kan bisa aja gitu kan kalau misalkan usia mobilnya bertambah gitu ya, maka ya mobilnya makin antik dan makin mahal gitu kan. Nah, itu ya tergantung persepsi kita gitu ya, gimana menentukan pola hubungannya. Tapi ya kalau misalkan teman-teman melakukan penelitian, ya teman-teman nanti akan sesuaikan dengan teori yang akan teman-teman pakai gitu untuk menentukan pola hubungan yang akan teman-teman gunakan gitu dalam penelitian teman-teman. Nah, bisa aja nih kan kayak aku bilang tadi, kalau misalkan usia mobilnya eh, bertambah gitu ya, bertambah 1 tahun gitu kan, maka ya harga jualnya akan semakin berkurang gitu, sebesar parameternya. Dan kalau misalkan menurut persepsi teman-teman, kalau ada yang mengira nih, kalau misalkan usia mobilnya itu makin bertambah gitu kan, maka ya harga jualnya akan semakin
tinggi gitu ya, atau ya hubungannya positif gitu kan. Nah, ya teman-teman nanti bisa menyesuaikan gitu. Oh, berarti ini sesuai dengan teori yang sudah saya pelajari gitu, yang udah aku pelajari di artikel gitu atau di jurnal-jurnal. Nah, gitu ya. Jadi ya ketika teman-teman akan menggunakan persamaan regresi gitu ya. Jadi teman-teman harus menyesuaikan dengan eh, teori yang udah ada gitu atau dari sumber artikel yang sudah teman-teman baca gitu. Tapi kalau untuk belajar seperti ini ya nggak apa-apa ya, sesuai dengan logika saja. Terus misalkan nih pengaruh pengaruh tinggi badan dengan berat badan gitu. Jadi eh, seberapa besar nih tinggi badan dapat memprediksi berat badan. Nah, gitu ya. Jadi ya tinggi badan di sini adalah X, berat badan di sini adalah Y gitu. Nah, jadi menurut teman-teman gitu ya. Kalau misalkan tinggi badannya bertambah, apakah berat badannya akan bertambah atau makin berkurang gitu ya. Nah, ya teman-teman bisa jawab dalam hati gitu ya. Atau bisa tulis di kolom komentar gitu supaya ya makin ramai gitu ya. Jadi kalau makin ramai kan makin semangat gitu untuk belajar. Nah, gitu ya. Terus pengaruh motivasi belajar mahasiswa gitu terhadap hasil belajar. Nah, ini gampang lah ya. Motivasi terhadap hasil belajar. Ya pastinya motivasi di sini adalah X, hasil belajarnya adalah Y. Nah, gitu ya. Nah, di sini teman-teman jangan meniru gitu ya. Tulisan aku nih. Kadang aku nulisnya Y seperti ini atau Y seperti ini gitu ya. Nah, jadi ya biasanya dalam persamaan regresi yang digunakan ini adalah Y besar gitu ya, bukan Y kecil. Cuman aku kadang nulisnya mau yang kecil, yang besar gitu ya, sama aja gitu. Cuman kan penilaian orang beda-beda kan. Nah, jadi ya sebaiknya jangan ditiru gitu ya kalau misalkan aku nulis Y kecil gitu. Sebaiknya Y besar atau Y kapital gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan motivasi belajar gitu terhadap hasil belajar, ya pastinya kalau motivasi kalian tinggi gitu kan, wis gitu. Berarti hasil belajar kalian juga akan semakin tinggi gitu kan. Nah, kalau motivasi belajarnya rendah gitu ya, berarti hasil belajarnya juga akan semakin turun. Nah, secara logika ya bisa gitu kan kita tentukan, oh pola hubungannya seperti ini. Dan lain-lain gitu. Jadi teman-teman bisa buat contoh sendiri gitu ya, supaya ya makin paham gitu mengenai hubungan antar dua variabel dengan menggunakan analisis regresi gitu. Oke, itu untuk penjelasan mengenai konsep dari regresi.